Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuli Heirina Hamid SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Gizi dan Kesehatan. Perkenalkan, saya Zariti Auli Hasbi dengan NPM 210610301142 dari kelas 04. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai virus dan dampaknya. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui apa itu virus. Nah, virus ini adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel hidup karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Nah, virus ini tidak dapat digolongkan sebagai benda hidup ataupun benda mati karena virus ini dia tidak memiliki perlengkapan seluler sendiri, dia itu tidak memiliki sel sendiri. Nah, ketika di luar sel, dia itu dapat dikristalkan ataupun seperti berupa benda mati, namun ketika dia di dalam sel inangnya, dia itu dapat melakukan replikasi dan memperbanyak dirinya, dan mirip seperti makhluk hidup. Nah, ciri-ciri virus yang pertama hanya memiliki bahan genetik RNA atau DNA saja. Nah, virus dia itu di dalam kepalanya itu hanya terdapat RNA saja ataupun DNA saja yang berfungsi untuk mereplikasikan dirinya itu di dalam sel inangnya. Kemudian virus itu tidak memiliki sel ataupun bersifat aseluler. Nah, sehingga virus itu membutuhkan sel inang untuk dia itu dapat berkembang biak. Kemudian ukuran virus itu lebih kecil daripada bakteri, yaitu ukuran virus hanya 20-200 milimikron. Dan virus itu hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron, sedangkan bakteri dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya dengan bantuan pewarnaan. Nah, kemudian virus itu tidak melakukan aktivitas metabolisme. Karena virus itu tidak memiliki sel, maka dia itu tidak dapat melakukan aktivitas metabolisme. Nah, dia ini tidak memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas tersebut, seperti kemampuan sintesis protein, karena dia ini harus mendapatkan sel inangnya terlebih dahulu, kemudian dia menggunakan komponen-komponen dari sel inangnya itu untuk mereplikasi ataupun memproduksi komponen virus baru. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam dampak negatif dari virus. Nah, dampak negatif dari virus yang pertama adalah penyakit dan kematian. Nah, virus ini memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Yang pertama itu pada manusia, virus itu dapat menyebabkan penyakit dan juga kematian. Ada berbagai macam penyakit yang dapat disebabkan ataupun diinfeksi oleh virus ke manusia, contohnya seperti penyakit COVID-19, kemudian penyakit AIDS, hepatitis, kemudian penyakit gondongan, dan sebagainya. Nah, cara virus itu menyebarkan penyakit yaitu karena virus ini memiliki kemampuan yang cepat dalam penyebaran penyakit.
dan sulit dikendalikan karena perlu memerlukan waktu untuk menciptakan suatu vaksin dari virus ini. Penularan virus itu dapat terjadi melalui kontak langsung antar manusia, kemudian melalui udara, ataupun melalui droplet maksud saya, yaitu semacam cairan yang mengenai tubuh orang sehat yang ditularkan melalui tubuh orang sakit. Ataupun dapat terjadi melalui vektor, contohnya seperti nyamuk dan tikus. Yang kedua yaitu dampak negatif virus menyebabkan gangguan sosial. Nah, virus ini juga dapat menyebabkan gangguan sosial dan psikologis pada manusia. Nah, seperti kita tahu, selama wabah corona itu seringkali diperlukan tindakan pembatasan sosial ataupun social distancing, seperti isolasi mandiri, karantina, ataupun lockdown. Nah, hal ini yang dapat menyebabkan stres karena cemas dan mental masyarakat itu jadi terganggu. Selanjutnya yaitu dampak lingkungan. Nah, beberapa virus itu memiliki dampak negatif pada lingkungan. Contohnya yaitu virus yang menyerang tumbuhan yang dapat menyebabkan kerugian pada pertanian dan keanekaragaman hayati. Nah, contoh virus yang dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman itu seperti tobacco mosaic virus yang dapat menyebabkan penyakit daun keriting kuning pada cabai ataupun pada daun tembakau. Nah, kemudian ada dampak positif virus. Yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, wabah virus itu seringkali mendorong peningkatan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan. Seperti halnya yaitu dalam penciptaan atau pembuatan vaksin, kemudian mendorong pengembangan perawatan dan diagnosis yang lebih baik. Contohnya pada pandemi COVID-19, di mana hal ini memicu usaha seluruh ilmuwan di dunia untuk menciptakan suatu vaksin yang dapat mencegah seseorang itu tertular dari penyakit COVID-19. Selanjutnya yaitu kesadaran kesehatan. Nah, ketika wabah virus itu terjadi, kesadaran masyarakat meningkat secara signifikan. Orang menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga kebersihan tangan, menjaga kebersihan diri, dan juga mempraktikkan etika batuk dan bersin yang baik. Nah, pengetahuan ini dapat membantu dalam mencegah penyebaran penyakit lainnya di masa depan. Selanjutnya yaitu dampak positif virus yang selanjutnya, perubahan gaya hidup yang sehat. Nah, virus ini dapat mendorong perubahan gaya hidup yang lebih sehat di masyarakat, misalnya saat pandemi COVID-19. Nah, banyak orang yang mulai sadar untuk eh, memperhatikan pola makan mereka, makan makanan yang bergizi, kemudian meningkatkan kegiatan fisik di rumah, contohnya seperti berolahraga di rumah, nge-gym, kemudian yoga di rumah, dan juga mengurangi konsumsi alkohol dan merokok. Nah, perubahan-perubahan ini dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi kesehatan individu yang mempraktikannya dan mengurangi risiko penyakit lainnya. Yang terakhir yaitu peningkatan teknologi dan inovasi. Nah, ketika menghadapi tantangan virus, ada kebutuhan untuk mencari solusi baru dan menggunakan teknologi yang ada dengan cara yang inovatif. Contohnya itu seperti pengembangan aplikasi pelacakan kontak selama pandemi COVID-19, kemudian penggunaan teknologi telemedicine, dan pemanfaatan robot dalam penyediaan layanan kesehatan. Nah,
Baiklah, untuk selanjutnya kita masuk dalam cara pencegahan penularan virus. Nah, untuk membentengi diri kita dari infeksi virus, maka kita harus menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, dengan menjaga kesehatan seperti makan makanan yang bergizi dengan seimbang, makan makanan yang sehat, dan olahraga yang teratur, itu dapat membentengi diri kita dari eh, infeksi virus. Karena apa? Karena ketika ketahanan tubuh kita itu kuat, maka virus itu tidak dapat dengan mudah menginfeksi kita. Kemudian menghindari kontak dengan orang sakit. Nah, apabila seseorang itu terinfeksi virus, maka besar kemungkinan dia akan menularkan ke orang yang lebih sehat, seperti melalui udara, melalui sentuhan fisik, ataupun melalui droplet yang ia keluarkan, semacam cairan yang keluarkan dari tubuh ketika bersin, ketika berbicara, ketika batuk, dan sebagainya. Kemudian yaitu mencuci tangan dengan sabun. Nah, agar kita terhindar dari virus, maka kita harus mencuci tangan kita dengan sabun agar lebih bersih dan menghilangkan virus ataupun bakteri yang ada di tangan kita. Kemudian yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, lingkungan yang sehat merupakan tanda eh, kehidupan yang sehat. Nah, ketika lingkungan kita itu bersih, maka faktor-faktor yang menyebabkan penularan virus seperti lalat, nyamuk, kemudian tikus itu tidak ada di lingkungan kita. Nah, ketika tidak ada faktor ini, maka tubuh kita itu akan eh, sehat karena kita telah meminimalisir dampak penyebaran virus dari faktor-faktor tadi. Baiklah, sekian materi dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.